Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nailul Mina, NIM 068 akan melakukan sebuah podcast. Podcast kali ini dibuat untuk tugas mata kuliah Antropologi Budaya dan Agama. Dengan narasumber kita pada hari ini Bapak Asrori. Podcast kali ini bertemakan toleransi beragama dan budaya. Menurut Bapak, toleransi beragama itu seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Oke, pertanyaan terkait dengan toleransi beragama ya. Menurut saya toleransi beragama itu ya sudah jelas, sudah dijelaskan oleh agama kita, baik dari sisi akidah maupun dari segi muamalah gitu ya. Tapi kalau kita menilik kepada makna toleransi itu sendiri kan sebenarnya kalau bahasa saya itu kayak seperti mundur satu langkah untuk maju beribu-ribu langkah. Nah, beribu-ribu langkah itu adalah perdamaian dalam kita hidup sesama manusia. Nah, khususnya di dalam Indonesia ini kan, di negara kita kan kemajemukan agama, ada berbagai macam agama. Setidaknya ada 5 yang yang dilegitimasi oleh negara kita. Nah, dalam hal ini agama Islam itu membedakan 2, toleransi dari segi akidah, toleransi dari segi muamalah. Akidah sudah jelas dijelaskan dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun wa a'budu ma ta'budun ila akhir ayat. Nah, rangkuman besarnya dalam surat tersebut adalah dalam hal akidah kita tidak boleh mencampur adukan kepercayaan kita dengan kepercayaan agama lain atau saudara kita mungkin yang memiliki kepercayaan ataupun keyakinan yang berbeda dengan kita. Nah, dalam konteks implementasinya itu nanti akan akan beragam. Intinya dalam surat itu dikatakan bahwasanya kita tidak boleh meniru atau kita tidak boleh melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh orang yang berbeda agama dengan kita. Dan kita juga harus melaksanakan sesuai dengan tuntunan agama kita. Bagaimana cara kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, cara kita sholat dan seterusnya, itu harus sesuai dengan keyakinan kita sebagai atau selaku pemeluk agama Islam. Dan kita juga tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang yang mungkin tidak sama keyakinannya dengan kita. Karena di dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan la ikraha fiddin. Jadi tidak ada yang namanya pemaksaan dalam beragama itu. Ya. Artinya toleransi itu membutuhkan pemahaman antara komunikan. Jadi kita berbicara tentang toleransi, kita harus paham tentang toleransi, lawan kita juga harus paham tentang apa itu toleransi beragama. Kalau dua-duanya memahami secara betul makna toleransi beragama itu, insya Allah nanti kita hidup itu akan damai, hidup itu akan selaras berdampingan tanpa ada percampuran keyakinan di antara komunitas atau masyarakat tertentu. Nah, itu singkatnya terkait dengan apa yang saya pahami terkait dengan toleransi beragama. Jadi nanti tidak lagi ada pertanyaan bagaimana kita mengucapkan selamat Natal kepada mungkin teman kita atau atasan kita yang kebetulan tidak seagama dengan kita. Kalau kita saling memahami makna toleransi, pertanyaan itu tidak akan muncul karena kita sudah paham. Kita tidak boleh mencampuri hari raya mereka, dan mereka pun juga paham bahwasanya mereka tidak boleh mencampuri hari raya kita. Kalau itu sudah saling paham, maka kemudian kita hidup itu tidak akan ada problematika khususnya terkait dengan toleransi agama. Namun mungkin salah satu faktor adanya kenapa kok sering dipertanyakan, bahkan dalam tiap tahun itu seringkali kalau sudah mau masuk ke Desember akhir
pertanyaan-pertanyaan terkait dengan toleransi itu mencuat kembali. Nah, itu mungkin faktornya karena sebagian kita atau sebagian ikhwan atau muslimin muslimat itu kurang memahami makna toleransi tersebut. Itu dalam segi akidahnya. Jadi ya keyakinan kita ya keyakinan kita, keyakinan mereka ya keyakinan mereka. Tapi namun dalam hal segi muamalahnya, tadi kan dari segi akidah hablum minallah, bagaimana kita komunikasi dengan apa yang dengan Rabb yang kita yakini, tegas seperti itu. Salah satunya dijelaskan dalam surat tadi, surat Al-Kafirun. Tapi dalam segi muamalahnya, ya kita seperti biasa, ya, tolong menolong. Yang penting tidak tolong menolong dalam hal keyakinan. Nah, jadi kalau kita bertetangga dengan non muslim misalkan, ya kalau kita masak lagi ada hajatan segala macam, ya kita beri. Ya, karena itu wilayah hablum minan nas, wilayah bagaimana kita harus bermuamalah sesuai yang diajarkan oleh agama Islam. Maka kalau semuanya sudah begitu, maka insya Allah perdamaian itu akan tercipta. Karena toleransi itu kan hakikatnya adalah untuk apa? Untuk menciptakan sebuah perdamaian antara manusia yang hidup di dunia ini, yang notabene faktanya manusia itu tidak beragama satu, agama Islam tok gitu. Ada Kristen, ada Hindu, Buddha dan seterusnya. Nah itu. Kalau di tengah-tengah masyarakat, apakah toleransi itu sudah berjalan dengan lancar kayak gitu? Di tengah-tengah masyarakat, toleransi itu apa sudah berjalan? Iya. Ada secara teoritis, ada secara aplikatif, gitu ya. Mungkin secara teoritis, founding father kita kan sudah mengajarkan tentang bagaimana pengaplikasian toleransi kan. Seperti kayak kalau kita ingat sejarah Piagam Jakarta, Pancasila yang sekarang kita ketahui, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu kan asbabul wurudnya itu kan tidak kemudian ketuhanan yang Maha Esa kan, ada kalau tidak salah itu diksinya ketuhanan yang Maha Esa dan berkewajiban untuk melakukan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itu awalnya, terus kemudian secara finishnya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu artinya salah satu bentuk konkret secara teoritis yang telah diajarkan oleh pendahulu kita, founding father negara kita Indonesia ini. Nah, secara aplikasinya, apakah masyarakat sudah mengaplikasikannya? Nah, ini juga masyarakat yang mana dulu kan gitu. Karena nanti ada perbedaan masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan dan seterusnya. Tapi secara umum, pandangan subjektif saya, sebenarnya masyarakat sudah hidup berdampingan atas nama toleransi beragama tadi. Cuman ada mungkin sebagian kita yang menurut saya terlalu semangat dalam beragama, tidak wasatiyah, karena dalam beragama Islam itu kita dianjurkan untuk beragama yang wasati, moderat gitu. Ada sebagian orang yang terlalu semangat sehingga menurut saya agak radikal begitu, sehingga hal-hal yang seperti istilah-istilah yang menurut saya tidak urgent dalam atau kurang urgent, bukan tidak urgent, kurang tidak terlalu penting untuk dibahas gitu. Seperti tadi ucapan Natal, terus kita datang ke tempat ibadah yang lain dan seterusnya. Nah, itu yang menjadikan sebuah masyarakat itu sehingga menjadi kurang harmonis gitu. Tapi secara umum menurut saya ya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini menurut saya relatif sudah terwujud gitu. Tapi ya harus terus dari setiap insan sebagai warga negara ini supaya dapat menciptakan toleransi yang seperti diinginkan, itu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan khususnya terkait apa sih hakikat daripada toleransi itu. Kalau semua orang dibekali dengan pengetahuan tentang toleransi yang cukup, maka kemudian itu akan terwujud dalam lingkungan atau dalam kita bermasyarakat, khususnya di dalam NKRI ini. Jadi mungkin
barangkali masyarakat atau apa ya bahasanya, tidak terwujudnya toleransi di dalam sebuah komunitas masyarakat itu salah satunya dilatar belakangi apa? Kekurangan ilmu atau pengetahuan terkait hal tersebut, sehingga diri ini terbawa oleh nafsu atau terbawa oleh semangat kita beragama, tapi tanpa dibekali dengan ilmu yang mumpuni, sehingga terkadang keluar jalur. Nah, sehingga ada istilah kafir dan seterusnya. Bagi saya ya itu tadi, untuk menanggulangi itu maka harus ditingkatkan kemampuannya atau pengetahuannya terkait dengan apa itu yang disebut dengan toleransi. Selanjutnya, dampak dari adanya toleransi itu seperti apa, khususnya di masyarakat gitu? Dampak Adanya toleransi beragama tadi. Oke. Dampak dari adanya toleransi, ya terwujudnya sebuah sistem kemasyarakatan yang damai, kan begitu. Nah, karena kan ya tadi sekali lagi merupakan sunnatullah, Allah menciptakan manusia yang beragam. Agama pun ternyata di Indonesia ini khususnya itu juga beragam, Islam, Kristen, Buddha dan seterusnya. Maka muncullah istilah toleransi dalam tataran hablum minan nas, ya, hubungan kita antara manusia. Itu salah satu goalnya adalah untuk menciptakan perdamaian. Jadi perdamaian dalam hal apa? Banyak. Perdamaian dalam hal segi ibadah. Kalau kita memahami toleransi itu secara komprehensif, maka kita beribadah secara damai, tidak diganggu oleh orang yang menganut keyakinan selain kita. Dan mereka pun yang menganut keyakinan yang tidak sama dengan kita, juga mereka akan melaksanakan bentuk peribadahan mereka secara damai. Tidak ada teror, tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas dalam hal keberagamaan. Itu dalam segi ibadah. Nah, dalam segi misalkan di luar ibadah, muamalah, ya mereka akan saling membantu, tidak ada lagi istilah jangan belanja di tempatnya orang Kristen, jangan belanja di tempatnya orang Buddha, belanjalah di tempatnya orang Islam. Nah, saya kira itu terlalu sempit kita dalam memaknai hal-hal muamalah yang seperti itu. Jadi kembali lagi, tujuan daripada toleransi itu sebenarnya ya untuk menciptakan perdamaian, damai dalam hidup di dunia dan damai dalam hal kita bermunajat kepada akidah yang kita yakini. Nah, itu. Terima kasih atas ilmunya Pak Ye. Semoga bisa bermanfaat bagi para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.